terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari pagi hari ini, di saat yang indah ini, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kami percaya Tuhan, di hari ini ada kuasa kemenangan, mujizat Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kami mau mengangkat tangan kami membuka hati kami hari ini untuk kami mendengar kebenaran firman merenungan pada hari ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, sungguh kami datang sujud di altar.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi, oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pasti terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kesembuhan, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali pagi hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini dan kami siapkan hati kami untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan membaca dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membandingkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitkanlah Tuhan, tolong aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9, di sini kita bisa melihat bahwa Daud sedang mengalami kecewa. Siapapun sudah kita pernah kecewa dalam hidup ini. Ya, siapapun saudara. Mungkin pagi hari ini kita sedang kecewa karena kita baru lihat suami kita kok seperti ini. Kita pasti sebagai seorang istri akan kecewa karena lihat suami punya uil. Atau pagi hari ini kita kecewa karena rekan bisnis kita menipu kita. Pendek kata saudara,
Memang kecewa, suasana hati yang tidak menyenangkan. Begitu juga dengan Raja Daud. Hari ini saya akan berbicara bagaimana mengalahkan kecewa. Saudara, saya percaya beberapa hari ini Bapak Ibu simak supaya kita diberkati. Nah saudara, lalu kita akan lihat dulu kecewa. Kecewa dalam bahasa Ibrani disebut aram. Aram artinya perasaan sakit hati dan tidak puas. Mungkin bisa terhadap keluarga, ada mantu yang sakit hati kepada mertua, mertua yang sakit hati kepada mantu, ada. Nah saudara yang kasih Tuhan, mungkin anak dan orang tua, mungkin adik dan kakak, ada. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, sakit hati atau tidak puas terhadap keluarga, mungkin terhadap sesama, baik di dalam pekerjaan kita, usaha kita, ataupun di dalam pelayanan. Ada seperti ini saudara. Dan bahkan ada orang yang sakit hati sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan sampai hari ini Tuhan belum beracara? Ada. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kecewa adalah perasaan sakit hati dan tidak puas. Pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita dapat belajar dari Daud yang sedang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Mungkin kita bertanya, apa yang menyebabkan seorang bernama Daud itu kecewa? Bukankah Daud adalah seorang raja yang sedang berada di puncaknya? Bahkan seluruh musuh-musuhnya pun tunduk kepadanya. Saudara yang kasih Tuhan, ya memang kalau kita lihat dari tulisan ini, ia mengalami kekecewaan terhadap Absalom yang melakukan kudeta terhadap dirinya saudara. Dia memproklamirkan bahwa dia adalah pengganti raja, yaitu bapaknya sendiri. Nah saudara, padahal bapaknya masih hidup. Terlalu sakit saudara, terlalu sakit bagi Daud. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jika yang melakukan kudeta itu adalah penasehat atau wakil raja, itu hal biasa. Tetapi di sini kita bisa melihat anaknya sendiri yang kudeta itu. Bagaimana perasaan bapaknya ketika anaknya sendiri ditumbangkan dan dia memproklamirkan bahwa dia adalah raja. Tentu sakitnya luar biasa. Nah saudara yang kasih Tuhan, mungkin pagi hari ini kita merasa kecewa terhadap pasangan kita, suami atau istri. Namun ingat, perceraian bukanlah jalan keluar. Istri adalah penolong bagi suami yang Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, yang Tuhan inginkan biar libatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Mungkin juga kita merasa kecewa terhadap anak kita. Namun ingat, bukan kutuklah yang kita keluar untuk anak kita. Saudara, itu jalan keluar yang dibenci oleh Tuhan. Mungkin juga kita merasa kecewa terhadap orang tua yang mungkin menurut kita mereka tidak adil terhadap pembagian harta warisan. Namun kita harus ingat, protes bukanlah jalan impossible. Nah saudara, ada beberapa contoh yang pagi hari ini sudah saya terangkan tentang kecewa. Lalu bagaimana kita mengatasi kekecewaan itu saudara? Yang pertama, jadikan Tuhan yang akan menopang dalam hidupmu. Menopang artinya sandaran saudara, sanggahan. Ya ketika kita mau nggak kuat angkat beban, maka ada penopang. Dan penopang ini membuat saudara tidak jatuh. Demikian juga dalam hidup kita. Mazmur 145 ayat 14 firman Tuhan berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah saudara, untuk kita mengatasi kekecewaan itu, jadikan Tuhan sebagai penopang. Saya akan kasih gambaran. Ketika benda ini akan jatuh, anggap aja ini menara Eiffel, atau jembatan akan jatuh,
Dan supaya jembatan ini tidak jatuh, maka ada penopang. Dan penopang ini membuat jembatan itu tetap berdiri. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sandaran atau penopang hidup kita. Artinya kita percaya penuh bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan juga sanggup menopang kita sehingga kita tidak jatuh di dalam kekecewaan. Banyak di antara kita yang goyah imannya karena kecewa dan tinggalkan Tuhan. Justru dengan masalah atau kecewa, kita harus sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat kuasa-Nya yang selalu tepat pada waktunya untuk memulihkan kita. Ketika kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang baru. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, terkadang Tuhan izinkan masalah atas kita untuk menguji iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan izinkan masalah atas hidup kita untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam hidup kita? Ingat bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang menjadikan masa depan kita penuh harapan. Pagi hari ini saya percaya poin yang pertama ini, Bapak Ibu, jadikanlah Tuhan sebagai penopang, sebagai sandaran di atas kekecewaan. Ada kekuatan yang baru sehingga kau bisa melihat pemulihan di dalam batin jiwamu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Tuhan ampuni kami, seringkali kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kami ketika kami sedang kecewa, ketika kami sedang menghadapi masalah yang berat, kekecewaan yang berat mungkin terhadap sesama, mungkin terhadap keluarga, kami percaya ketika kami libatkan Tuhan menjadi penopang dalam hidup kami, maka kami tidak akan jatuh, tapi kami tetap kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan akan diberkati, dan kami percaya pagi hari ini kami dibebaskan dari rasa kecewa, karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi penopang, menjadi sandaran dalam hidup kami. Ketika orang menghujat kami, ketika orang memfitnah kami, kami percaya kebenaran akan muncul secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti acara pagi hari ini diberkati Tuhan. Bahkan yang sedang menghadapi kekecewaan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh penghibur itu Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kami untuk kami tidak ada kekecewaan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan jadikan hari ini hari yang terindah bersama dengan Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom. Arahkan hatimu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.